Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali ngomentari Don Pedro. Jadi orang-orang kayak Don Pedro nih guys, itu perlu kita kasih edukasi gitu kan. Jadi dia ini masih di video tentang pelarangan Natal ya, ibadah Natal di rumah, ingat ya, ibadah Natal di rumah itu yang dilarang ya. Ya itu harus pahami. Jadi ini masih karena ini kan momen Natalan, jadi orang tuh banyak nggak ngerti ya. Kalau meskipun apapun itu, tetap ada aturan, namanya aturan yang ditegakkan, aturan yang berdasarkan pada kesepakatan bersama. Karena kita hidup di negeri yang penuh aturan gitu kan. Jadi nggak bisa anda tuh hidup seenaknya gitu, nggak ada aturan demi apa dengan alasan apapun gitu kan. Kecuali kalau darurat, oke, darurat. Tapi kalau tidak darurat, ya nggak bisa gitu kan. Nah. Si Don Pedro mengatakan bahwa Anda benarsis. Nah ini dia komentar mengomentari seorang Muslim nih, atau ini mungkin iya atau iya atau enggak, namanya Burjani, yang mengatakan bahwa kayaknya perlu direnovasi. Kalau ada Islam kayak gitu, ini malah dibela pula. Jadi kita tuh membela ya kalau mereka nih sedang menegakkan aturan gitu, bahwa di komplek perumahan yang bukan tempat ibadah, nggak ada IMB-nya untuk tempat ibadah, itu perlu ditertibkan gitu. Gak bisa sembarangan guys ya, kalau mau ibadah Natal ya itu loh, atau mingguan ya lakukan di gereja. Kecuali anda nggak punya gereja, oke, ini gereja ada dan kapasitas itu nggak penuh. Kalau penuh nggak muat ya oke, silakan. Itu pun bukan di rumah juga gitu kan, tapi di dekat gereja juga gitu. Misalnya gereja tuh punya tanah lapang di situ, bukan di rumah ya. Sekali lagi kayak umat Islam juga begitu. Kalau masih penuh ya kita ibadah sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau atau sholat Jumat tuh di di lapangan dekat masjid gitu kan, bukan di rumah juga gitu. Nah, jadi kita membela orang-orang yang sedang dibully karena sedang berusaha menegakkan aturan, menertibkan orang-orang yang tidak taat aturan gitu kan. Nah, seperti orang-orang ini gitu guys. Nah, lalu Don Pedro ini kan mengomentari bahwa Anda benar sis ya. Bahkan sekarang Arab, Qatar sudah menyadari bahwa merayakan Natal bukan merupakan gangguan iman. Hanya orang-orang nggak waras pikirannya yang bilang itu mengganggu. Jadi gini ya, si Don Pedro ini nggak ngerti bahwa itu kejadian ya bukan orang sedang merayakan Natal, tapi sedang ibadah Natal. Beda ya, merayakan Natal dengan ibadah Natal itu beda. Nah, merayakan ibadah Natal itu sama dengan merayakan hari Lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Merayakan dalam artian apa? Membuat kue-kue, membuat makanan, minuman, lalu mengundang orang untuk datang ke rumah silaturahmi. Nah, suami pada andai tolan bersukaria, ya kan? Nah, dan menghias rumahnya dengan pernak-pernik Lebaran. Kalau dalam Natal ya pernak-pernik Natal. Nah, itu namanya merayakan Natal, ya, membuat kue-kue Natal, minuman Natal, ngundang teman-temannya atau saudaranya, siapapun itu ke rumahnya ya. Atau mereka berkunjung ke rumah saudaranya atau siapapun yang teman-temannya gitu kan. Dan di rumahnya ada ornamen Natal. Nah, itu merayakan Natal. Sama seperti umat Islam juga ada seperti itu. Merayakan Idul Fitri, Idul Adha. Kita tuh merayakan dengan cara ya mengisi rumah dengan ornamen-ornamen Lebaran, atau ya, dan termasuk membuat makanan minuman dan menjamunya buat tamu-tamu kita. Atau kita berkunjung ke rumah teman-teman lain, saudara lain untuk silaturahmi gitu kan. Jadi itu namanya merayakan. Kalau ibadah beda lagi. Nah, ibadah Natal itu imbang-imbangnya ya, itu dengan ibadah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu baru setara, selevel gitu kan. Fair, adil gitu kan. Bukan dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan Jumatan disamakan dengan perayaan Natal. Ini beda sekali guys. Tidak ada orang yang melarang perayaan Natal. Silakan Anda merayakan Natal, silakan. Mau Anda pasang di rumah Anda itu ornamen Natal, atau Anda tuh mau ngundang orang-orang tuh silaturahmi ke rumah, makan minum di rumah Anda, silakan. Tapi untuk ibadah Natal no, karena itu ada tempatnya. Ya kan? Sama seperti kita tuh ibadah sholat Idul Fitri, Idul Adha tuh dan Jumatan tuh ada tempatnya gitu. Nah, kenapa? Karena kalau ibadah itu tentu akan menimbulkan suara, ya. Suara. Jadi si Don Pedro ini nggak ngerti membedakan antara merayakan Natal dengan melaksanakan ibadah Natal. Dia nggak paham guys. Masa sih kalau dia benar di agama Kristen masa dia nggak paham membedakan antara merayakan Natal dengan melaksanakan ibadah Natal gitu kan. Nah, ibadah Natal itu kan sama kayak misalnya misa malam Natal gitu kan,
misa Natal atau ya mungkin apa namanya ibadah tanggal 1 Januari gitu kan. Nah, ini kan bukan merayakan Natal, namanya beda, guys. Jadi dia nggak bisa bedakan gitu kan. Nah, itu pertama. Yang kedua, bawa pula negara Arab dan Qatar. Katanya Arab Qatar sudah menyadari bahwa merayakan Natal bukan melakukan gangguan iman. Guys, Arab Qatar tuh hanya suatu negara yang dipimpin oleh raja, ya. Nah, raja ini ya bukan ulama. Di negara itu ada ulama-ulamanya lagi. Jadi rujukan umat Islam itu bukan kepada raja di negara Islam, bukan. Tapi kepada ulama-ulamanya, dan lebih penting lagi kepada kitab sucinya, yaitu Quran hadis. Nah, kitab Quran hadis itu yang pertama kali mengkaji, yang menyampaikan dan menasihati raja itu adalah para ulama. Nah, kalau para ulama itu menyampaikan pada raja, tapi raja nggak mau dengar, berarti bukan salah ulamanya, bukan salah kitab sucinya, tapi salah rajanya. Jadi kalau ada anda menemukan bahwa Raja Qatar atau Raja Arab itu apa namanya membolehkan suatu hal yang ya yang ibaratnya dilarang oleh Quran hadis yang sudah dinasihatkan oleh ulama, itu bukan bisa dibenarkan gitu. Jadi nggak bisa anda tuh apa namanya membawa pemerintah dalam hal agama, nggak bisa, karena pemerintah itu belum tentu menerapkan aturan agama, itu perlu dipahami ya. Kalau gitu caranya, sebenarnya bawa Amerika tuh apa namanya merupakan negara Kristen kan. Ya kan? Nah, kenapa nggak bawa itu coba? Nah, Amerika tuh melakukan membom nuklir Jepang Hiroshima dan Nagasaki. Apakah benar? Kan tidak begitu. Nah, jadi jangan apa-apa dilakukan oleh suatu negara ya diasosiasikan dengan Islam lalu itu benar. Enggak. Karena negara, pemerintah tuh bukan Quran dan hadis dan belum tentu juga ikut ulama gitu guys. Nah, itu poinnya. Yang kita ikut itu adalah ulama. Kalau kalian tuh kan yang kalian itu pendeta. Dan lebih tepat lagi lebih bagus lebih lagi dalam lagi ngikutin kitab gitu kan. Jadi nggak bisa bawa negara sini, nggak bisa gitu ya kan, nggak bisa. Jadi bahkan kalau pendeta pun harus itu melakukan salah. Contoh kayak waktu itu pernah viral kasus kasus immoral ya, para pendeta di pastor di seluruh dunia ya, terutama Vatikan itu yang pusatnya itu melakukan kejahatan pedofilia. Ya, itu poinnya, apakah bisa dibenarkan? Adalah udah ikutin gitu, mentang-mentang yang melakukan pendeta, kan nggak bisa begitu. Jadi nggak bisa bawa-bawa negara atau pendeta ulama kalau mereka tidak sesuai dengan Quran hadis gitu guys. Jadi orang ini nggak apa, jadi mentang-mentang yang misalnya Arab atau Qatar misalnya boleh, lalu benar gitu. Patut kita bukan Arab atau Qatar, bukan, tapi kita pakai kitab rujukan itu Quran hadis dan pendapat para ulama, bukan perbuatan pemerintah ataupun raja di negara Islam guys, bukan ya. Kita perlu dipahami. Ya, jadi orang-orang kalau Don Pedro ini nggak paham ya, banyak sekali guys kelemahannya. Ya kan sampai dan mengganggu ya. Jadi poinnya adalah mengganggu karena tidak taat aturan, itu poinnya. Ya, siapa yang bisa yang tidak merasa terganggu ketika ada orang melanggar aturan gitu. Ya kan, nah, apalagi ini aturan yang dilanggar adalah aturan yang sudah disepakati dan beda pula sama mereka gitu kan. Nah, apalagi saya pernah katakan di video saya itu bahwa ini masalah akidah tuh beda dengan masalah yang disepakati bersama. Contoh, saya sering katakan bahwa agama itu ada 2 poin di agama. Yang satu ngomong akidah, satu lagi ngomong muamalah. Nah, akidah itu yaitu keyakinan yang nggak bisa ditawar-tawar, yang nggak bisa dipasang ke orang lain. Contoh kayak dia kisah itu Yesus Tuhan. Ada penebusan dosa. Di Islam tidak ada. Di Islam itu yang ada dosa dan pahala yang nggak tebus, tapi digantung dari perbuatan manusia itu sendiri, dan Tuhan itu bukan Yesus tapi Allah. Nah, itu akidah, nggak bisa dipaksa. Tapi kalau suatu yang disepakati bersama, kayak misalnya dilarang membunuh, dilarang berzina, itu bisa Anda paksakan karena itu adalah suatu yang disepakati bersama. Nah, makanya saya sering sampaikan kalau saya nonton atau dengar itu mimbar agama lain, itu kalau tidak berhubungan akidah saya tonton guys, saya dengarkan. Karena itu adalah isinya yang kebaikan ya. Kalau ngomong tentang kebaikan, itu nggak ada masalah bagi kita. Itu tidak berhubungan sama akidah. Saya setuju, misalnya kalau di mimbar agama Kristen mengatakan bahwa kita harus menjauhi perbuatan zina, kita harus menjauhi perbuatan mencuri, itu saya setuju sekali. Itu benar gitu kan. Dan baik. Nah, tapi kalau sudah tapi kalau sudah ngomong tentang akidah Tuhan Yesus kita, itu sudah tidak bisa guys, itu sudah saya tolak dan mungkin saya dengarkan gitu kan, karena itu beda sama akidah saya yang suatu tidak saya sepakati. Nah, itu poinnya. Nah,
Lalu apakah Anda bisa menyiarkan itu ya? Ingat ya ketika Anda Natalan itu minimal ada khotbahnya dan ada juga nyanyiannya pujian kepada Tuhan gitu. Dan Tuhannya salah pula di mata umat Islam kan? Sama seperti salahnya Tuhan umat Islam di mata kalian. Jadi itu sesuatu yang tidak disepakatin ya, masalah akidah. Nah, itu meskipun kalian katakan oh kami nggak berniat untuk menyiarkannya, tapi kalian kan pakai pengeras suara gitu kan, minimal nggak pakai pengeras suara rame-rame pun pasti kedengaran gitu. Nah itu gimana kan ya, sama seperti misalnya kayak orang orang itu kan kalau sedangkan orang nonton TV aja atau radio atau nonton di HP, dengar dengar di HP itu ada tombol untuk ada tombol untuk pindah siaran ya kan, ada tombol atau untuk matikan sekalian gitu kan, TV atau HP atau radionya atau pindah siaran. Nah itu bisa dilakukan kalau dia nggak mau dengarkan apa yang beda sama akidah dia. Misalnya dia tiba-tiba lagi nonton kan, tiba-tiba ada cara mimbar agama Kristen bahas akidah tentang Yesus Tuhan dan penebusan dosa, lah dia kan nggak mau nonton itu. Ngapain nonton coba beda sama akidah dia gitu kan, beda sama percayaan dia. Nah itu kan nggak bisa dipaksa guys. Apa yang dilakukan mereka ya, mereka akan matikan TV ya, minimal mereka pindah channel gitu. Jadi nggak bisa mereka dipaksa untuk itu diputar terus itu kan, nggak bisa. Sayangnya kalau ada orang Natalan ya di komplek perumahan, warga sekitar yang ya apalagi mayoritas Muslim, warga sekitar yang Muslim itu nggak bisa tekan tombol guys, tombol untuk pindah channel atau matikan TV-nya nggak bisa, karena itu bukan TV dan bukan channel gitu, bukan channel radio atau channel TV atau apa ya, tapi itulah di rumah. Gimana Anda mematikan rumahnya gitu atau matiin orang kan nggak mungkin. Makanya jadi perasaan orang-orang yang terganggu dengan suara ibadah umat agama lain yang ngomong tentang akidah, ingat ya, ya kita bicara yang ngomong tentang akidah, bukan ngomong tentang muamalah ya. Kalau misalnya ceramahnya atau nyanyiannya adalah soal tentang kebaikan yang tidak ada hubungan sama akidah, nggak, is okay. Misalnya nyanyinya begini ya, mari kita membantu fakir miskin, mari kita jangan mencuri. Itu is okay, nggak ada masalah di situ. Tapi kalau udah ngomong akidah, Tuhan Yesus kita sangat baik, nah itu kan sudah yang nggak, suatu yang tidak mungkin ingin didengar oleh kaum muslimin gitu kan. Nah itu gimana coba? Kalau TV radio itu ada tombol on off-nya, ada tombol untuk pindah channel. Nah kalau di perdagangan di komplek perumahan gimana? Di mana letak tombol siarannya? Di mana letak tombol on off-nya? Di mana letak tombol untuk pindah siaran? Kan nggak ada guys. Nah makanya itu dibuat aturan seperti itu. Nah jadi kalau di gereja ya itu boleh, karena itu memang tempatnya. Nggak bisa kita cari-cari tombol on off atau apa, karena itu sudah ibadah kayak siaran TV yang sudah dikunci gitu kan, nggak bisa di apain lagi. Ibaratnya memang kayak Anda nonton TV yang diletakin di apa ya, Anda kalau ada pergi ke bank atau pergi kemana pun itu ada TV situ kan. Nah itu nggak bisa ada ganti di siarannya, udah di setel sama pihak yang di situ gitu. Nah jadi hal seperti itu guys yang perlu dipahami. Tapi kalau TV Anda pribadi ya itu Anda bisa Anda setel gitu kan. Nah ini kan nggak bisa. Jadi Anda dipaksa selama ibadah itu berlangsung, Anda dipaksa untuk mendengarkan akidah yang beda. Sama seperti ketika TV hidup ya, Anda dipaksa atau radio hidup, Anda dipaksa untuk mendengarkan siaran radio atau TV yang berbeda akidah dengan kita. Di situ ya sakitnya di situ guys. Ya, jadi itu kan namanya pemaksaan gitu loh. Nah makanya untuk menghindari hal seperti itu kan terganggu ya. Coba namanya kan ya. Coba umat Kristiani, coba Anda duduk depan TV nih, depan TV yang mana itu menyiarkan tentang ceramah agama Islam, yang mana itu ngomong tentang akidah bahwa Tuhan itu Allah, Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah nabi, cuma nabi, dan justru dia itu itu adalah tentang akidah Islam begitu, yang tentu beda sama Anda. Pasti Anda tidak mau dengar, pasti Anda akan matikan TV atau minimal pindah channel. Tapi kan tidak bisa. Kalau dalam kasus ini kan tentu kalian harus paksa mendengarkan sampai selesai. Nah itulah yang dirasakan oleh warga sekitar komplek, yang mana mereka dipaksa untuk mendengarkan khotbah ya Pak Pendeta atau nyanyian yang dilaksanakan di rumah yang sedang melaksanakan ibadah Natal yang beda akidah dengan mereka gitu, tanpa mereka tuh bisa tekan tombol on off ya seperti TV atau tombol untuk pindah channel. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Semoga Don Pedro ini paham gitu kan. Kalau nggak paham juga saya nggak ngerti lah. Ya udahlah, nggak bisa bedakan antara
merayakan Natal dengan melaksanakan ibadah Natal, juga nggak bisa bedakan antara mana pemerintah, mana kitab suci gitu kan. Nah, di situ parahnya guys. Jadi orang-orang kayak ini memang harus terus dikasih edukasi biar dia menjadi lebih cerdas sedikit. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.